Mari saudara, kita mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih umat paroki Sidikalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada, Tuhan bersamamu. Renungan kita hari Sabtu Imam Advent pertama ini tanggal 4 Desember 2021 diambil dari Injil suci Santo Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Kerajaan Allah sudah dekat. Tentang kerajaan Allah, Injil Matius sering disebut sebagai Injil pemenuhan dan Injil kerajaan. Maksudnya bahwa kedatangan kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan pemenuhan dari janji-janji Tuhan pada perjanjian lama. Kerajaan Allah kerap juga disebut sebagai kerajaan surga. Makna kerajaan Allah yaitu kerajaan Kristus Sang Mesias di dunia, pemenuhan kerajaan Allah di surga, sekaligus pengakuan akan hak Allah di dalam setiap hati dan jiwa manusia. Karena begitu pentingnya kerajaan Allah ini, maka Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami untuk memohon, merindui kedatangan kerajaan surga, yaitu agar kehendak Bapa itu terjadi di dunia, termasuk di dalam diri kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bagaimana dengan kerajaan Allah itu sudah dekat? Bukan hanya sudah dekat ternyata, tetapi sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 21. Atau sekarang sudah ada kerajaan Allah itu di antara kita. Gereja merupakan benih dan awal mula kerajaan Allah di dunia. Sementara itu gereja lambat laun berkembang, mendambakan kerajaan yang sempurna dan dengan sekuat tenaga berharap dan menginginkan agar kelak dipersatukan dengan rajanya dalam kemuliaan. Benih awal kerajaan Allah dari Lumen Gentium 5. Karena itulah hierarki gereja, yaitu paus, para uskup, imam, dan diakon yang menjadi penerus para rasul itu melanjutkan karya Kristus untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Dalam Injil yang kita dengar, inilah spiritualitas Yesus yang mendasari semua spiritualitas Kristiani, awam, dan tarekat berkenaan dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan Yesus senantiasa menyediakan waktu untuk menyendiri, untuk berdoa kepada Bapanya. Injil mengingatkan kita bahwa target pelayanan perutusan haruslah jelas. Dan tidak boleh ada motivasi mencari-cari keuntungan sehingga mengaburkan tujuan pewartaan itu. Sebab kita ini menerimanya dengan cuma-cuma. Sebagai peneguhan perutusan, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam mujizat-mujizatnya juga akan dapat dilakukan oleh kita, para utusannya.
itulah yang diberikan Yesus kepada para utusannya, kepada kita. Ibu Teresia dari Kalkuta memberikan bukti kesaksian agar sesamanya mampu nyata untuk merasakan kehadiran kerajaan Allah yang sudah dekat itu. Ia memberikan diri melayani dengan cinta semua rakyat yang paling miskin dan paling menderita di Kalkuta. Sebagai buah dari pertobatannya yang dalam, dan itu luar biasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan amal kita dalam kaitannya dengan kerajaan Allah yang sudah dekat? Semoga renungan ini berguna untuk kita, untuk bertumbuhnya kehidupan iman kita.